Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan sedikit ceramah mengenai arti sabar. Mungkin dari kita semua sudah tidak asing mendengar kata sabar. Tapi, apakah sabar itu? Apakah makna sabar yang sesungguhnya? Nah, sabar berasal dari kata shobaru yasbiru, yang artinya menahan diri. Menurut istilah, sabar merupakan menahan diri dari cobaan dan menyikapinya dengan syariah dan Islam. Menjaga ucapan dari celaan, menahan diri untuk berbuat dosa. Sabar merupakan pilar kebahagiaan bagi seorang hamba, karena dengan sabar seorang hamba terhindar dari kemaksiatan, seorang hamba bisa konsisten dalam ibadah serta tabah dalam menghadapi cobaan. Sabar merupakan ajaran Islam yang paling banyak disinggung oleh Al-Quran dan hadis, karena manusia dituntut untuk bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sabar nanti kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah. Innallaha ma'asyabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pertolongan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah selalu bersama mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga akan menempatkan bagi orang-orang yang sabar kedudukan yang tinggi di surga nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran. Hadirin yang berbahagia, hendaklah kita dapat selalu bersabar, mengatur emosi, menahan hawa nafsu kita, karena dengan kesabaran pasti akan ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi segala hal yang Allah berikan kepada kita, kita hendaklah selalu bersabar. Tetapi jangan salah memaknai dalam kesabaran. Sabar itu tidak hanya berdiam diri, tidak hanya menunggu, tapi menerimanya dengan lapang dada. Banyak sekali contoh dari kita memaknai sabar itu hanya menunggu dan menunggu. Seperti halnya seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka bilang sabar, tapi mereka tidak berusaha. Bukan seperti itu yang dinamakan sabar. Yakni ketika kita telah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, itu harus kita bersabar. Kita harus berlapang dada karena kehendak Allah merupakan jalan yang terbaik. Sebagai cerminan, kita dapat mencontoh nabi-nabi kita, rasul kita dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Mereka selalu sabar, seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam.
dia sangat sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan, seperti anak-anaknya yang meninggal dalam satu hari, kemudian binatang ternak dan kebun lahannya hancur karena terkena musibah, dan yang terakhir dia terkena penyakit kulit sehingga dijauhkan oleh masyarakat sekitar dan tinggal di pinggiran kota. Hal tersebut selama 18 tahun Nabi Ayub selalu bersabar. Nabi Ayub selalu berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu ketika Nabi Ayub diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Hal tersebut dapat kita contoh ketika kita sedang berusaha dalam menggapai apapun, pasti itu akan ada jalan. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh pesimis, kita harus selalu optimis dalam menghadapi apapun. Apalagi insecure, itu tidak boleh. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang bersabar di surga nanti. Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dalam melakukan kesabaran, yakni kita dapat terhindar dari hal-hal maksiat, terhindar dari hal-hal keburukan, kita dapat konsisten dalam beribadah, kita dapat menahan diri untuk tidak melakukan dosa, serta kita selalu tabah dalam dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, di sini saya mengajak kepada teman-teman agar dalam menyikapi apapun, menyikapi harapan yang tidak sesuai kenyataan, hendaklah kita harus bersabar dan tawakal. Karena sesungguhnya kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, tidak hanya bersabar, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Seperti ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, kita harus berusaha walaupun kita belum tahu akan diterima atau tidak. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, kita harus bersabar serta bertawakal atau berserah diri pada Allah. Maka dari itu, Allah akan selalu bersama dengan kita, selalu bersama dengan orang-orang yang sabar dan sholat. Karena setiap kesabaran pasti akan menghasilkan hikmah yang baik. Baiklah, mungkin demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.